Jadi untuk 5% itu hanya didukungnya konsumsi paling tinggi sebenarnya. Tapi kalau tahun depannya lagi 2026 sudah ada investasi yang mulai berkembang atau bertambah, itu paling tidak kita bisa ke arah 6 gitu. Tapi kalau tidak ada investasi pun 5% aja bisa. Kenapa? Karena daya dukung konsumsi di kelas atas dan menengah atas itu hampir sekitar 65%. Iya, dan dari dulu seperti itu kan? Betul, masih strukturnya seperti itu. Jadi kalaupun ada orang turun kelas, itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap konsumsi. Jadi masih tetap mendominasi 55% dari total GDP kita. Jadi gitu. business as usual saja sebenarnya kita sudah bisa mencapai di atas 5%. Betul. Kan, ya? Problemnya adalah kesenjangan. Nah itu yang harus dikurangin. Kesenjangan itu tidak baik kalau makin lama makin tinggi gitu. Itu dari sisi pertumbuhannya. Nah inflasi ini juga saya lebih melihat hati-hati juga terhadap inflasi. Kenapa? Karena kan asumsinya 2,5% plus minus 1 gitu ya. Nah satu yang harus diperhatikan adalah supply, karena akan ada makan gratis mulai Januari. Berarti supply dari pangan ini butuh lebih banyak. Sedangkan di sisi pangan sendiri kita belum berhasil untuk substitusi dalam arti mandiri gitu ya. Nah ini harus hati-hati karena itu bisa memicu inflasi ya. Nah yang kedua pemicu inflasi adalah kemungkinan harga migas nih. Harga migas kemungkinan bisa naik. Nah itu juga bisa menjadi pemicu. Nah jadi dua hal ini yang perlu diperhatikan. Apalagi kalau Timur Tengah semakin kacau ya. Jadi 2025 itu ya. Sedangkan nilai tukar yang selalu orang juga banyak tanya, tahun depannya agak berat karena fluktuasinya itu sangat tinggi dan kemungkinan akan banyak pelemahan. Bisa di atas 16.000 menurut kemungkinan karena satu, Amerika akan mulai memberlakukan corporate tax ya, di sana lebih insentifnya. Kemudian yang kedua, mereka akan mulai menciptakan lapangan pekerjaan, berarti akan juga muncul inflasi dari Amerika, berarti suku bunga nggak akan turun. Jadi tahun depan kemungkinan suku bunga masih akan menjadi tantangan kita di Indonesia, tidak akan mungkin turun signifikan ya. Cina juga sekarang memberikan insentif juga gitu. Jadi ini ada dua negara besar yang memberikan insentif, jadi rupiah kita kemungkinan akan melemah. Nah ini yang harus dijaga.